Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa lanjut mengaji bersama terkait dengan hal-hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita fahami bersama bahwa di era kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, banyak fitnah. Dan fitnah itu adalah sesuatu yang sudah terjadi semenjak dahulu. Dan bahkan manusia diciptakan itu penuh dengan timpaan fitnah. Karena itu wajib bagi kita untuk memahami apa itu fitnah dan bagaimana cara mengatasi fitnah. Yang kita pahami, fitnah itu apa? Fitnah itu kalau menuduh orang lain secara serampangan tidak benar, itu juga dikatakan fitnah. Ini fitnah keji. Tapi fitnah itu pengertiannya lebih luas daripada itu. Karena fitnah maknanya adalah ujian. Di alam kubur, ketika manusia meninggal dunia, nanti juga akan ada fitnah. Fitnatul qabr, fitnah alam kubur. Maksudnya adalah ujian. Ketika orang ditanya oleh dua orang malaikat, Mungkar dan Nakir, itu juga fitnah. Jadi secara umum artinya fitnah adalah ujian, cobaan, bencana yang merupakan ujian dan cobaan dari Allah, itu juga disebut fitnah. Kemudian ada fitnah yang melanda kaum muslimin secara umum, atau melanda kebanyakan umat Islam dari dulu hingga sekarang, hingga manusia meninggalkan dunia yang fana ini. Fitnah itu maksudnya adalah seperti, artinya fitnah yang melanda kaum muslimin secara umum atau melanda kebanyakan umat Islam, termasuk sekarang ini, itu ketika kita melihat ada fitnatul khuruj. Fitnatul khuruj maksudnya fitnah khuruj ala waliyil amr yang dilakukan oleh orang-orang khawarij
Artinya fitnah melakukan pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Kemudian melakukan perusakan. Melakukan perusakan itu juga fitnah. Perusakan yang dilatar belakangi oleh kejahatan itu fitnah. Misalnya menghancurkan rumah orang untuk dijarah, itu juga fitnah. Atau yang dilatar belakangi oleh masalah politik, juga fitnah. Misalnya meledakkan tempat umum untuk menunjukkan protes, itu juga fitnah. Mengafirkan sesama muslim, itu juga fitnah, disebut fitnatut takfir, fitnah pengkafiran. Atau menyatakan orang lain bid'ah tanpa dasar, membid'ahkan orang tanpa dasar, itu juga merupakan fitnah, fitnatut tabti', fitnah tabti'. Atau bully-bulian, itu juga termasuk masalah fitnah, menjuluki orang dengan julukan yang jelek, ya, misalnya julukan ternak apa-apa, itu juga fitnah, termasuk fitnah. Yang sesungguhnya orang terpelajar itu akan menjauh dari istilah-istilah yang semacam ini. Tapi anehnya itu muncul dari orang-orang yang mengaku dirinya terpelajar dan terdidik. Seharusnya kalau orang terdidik, terpelajar itu kan bahasanya teratur, ya. Bahasanya teratur, penuh sopan santun, menghormati orang lain. Tapi inilah yang disebut sebagai fitnah. Ini yang disebut sebagai fitnah. Tanpa ada kejelasan, tanpa ada data, tanpa dalil. Lah ini, kalau orang terjerumus dalam dunia fitnah semacam ini, mudah mengkafirkan orang, mudah menyatakan orang lain itu menipu, orang lain itu berbuat zalim padahal tidak, misalnya. Lah ini akan merusak kehidupannya, dan akan mengotori nikmat dari Allah SWT dan menjadikan hati gelap. Kalau sudah dari katanya orang mengatakan begini sampai kepada orang lain terus berkembang, akhirnya menjadi satu kebenaran. Padahal belum tentu benar. Tapi karena beredar beritanya, apalagi sekarang peredarannya itu sangat cepat melalui medsos ataupun melalui media yang semacam itu, akhirnya tersebar sangat cepat. Lah ini adalah fitnah, sehingga menjadi mutawatir. Riwayatnya sudah mutawatir, padahal itu dari mulut ke mulut, al-qil wal-qol saja, katanya dan katanya. Ini kalau orang hidup dalam situasi yang semacam ini, maka hatinya akan tertutup oleh kegelapan. Nggak bisa melihat sesuatu dengan kacamata yang jernih. Nikmat yang harusnya dirasakan itu menjadi tidak terasa. Apalagi harga bensin naik gitu. Macam-macam naik gitu. Gelap.
hatinya, nggak bisa melihat dengan cara pandang yang jernih. Pokoknya orang lain salah terus itu. Yang benar adalah dirinya. Lah ini fitnah. Dan itu akhirnya kita melihat dunia menjadi semakin sempit. Susah bernapas. Ya, susah bernapas sepertinya. Kenapa? Karena dia sengaja menjerumuskan dirinya dalam fitnah yang semacam ini. Muawiyah Ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma pernah mengingatkan, iyyakum wal fitnah. Ini perkataan Muawiyah dimuat di dalam karya Imam Zahabi, Siyar A'lamin Nubala. Dimuat di dalam Siyar A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi. Perkataan Muawiyah sebagai berikut, iyyakum wal fitnah. Awas, hati-hati, jangan sekali-kali kamu main-main dengan fitnah. Jangan sekali-kali kamu dekat-dekat dengan fitnah. Fala tahimmu biha, jangan kamu punya keinginan untuk masuk ke dalamnya. Nonton pun jangan ya, nonton fitnah itu misalnya di jalan raya ada rame-rame kisruh apa, kita ingin ngelihat dengan mata kepala kita itu ada apa. Kalau bisa jangan. Fa innaha tufsidul ma'isyah, karena fitnah itu akan merusak penghidupan, akan merusak mata pencaharian. Kan iya kan, niatannya jualan bakso di tengah keramaian, malah keseruduk mobil karena berdesak-desakan begitu, akhirnya tumpah baksonya, nyiram perut misalnya, atau nyiram tangan. Yang kesiram bukan yang punya saja, bahkan orang lain yang lewat ikut kesiriman. Jadi bencana yang seperti itu, uang nggak dapat, padahal dia tidak punya niat apa-apa tadinya, cuma jualan saja, tidak ingin ikut-ikutan di dalamnya, tapi karena di situ ya ikut terjebak di dalam fitnah. Ini akan merusak ma'isyah, akan merusak mata pencaharian, akan merusak penghidupan, akan merusak kehidupan. Wa tuqaddir an-ni'mah, dan akan mengotori nikmat. Wa turithul istisal, dan akan menyebabkan kebinasaan. Fitnah kalau orang sengaja membiarkan dirinya terjerumus dalam fitnah, itu akan akibatnya akan berakhir dengan kebinasaan. Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat yang lain, sahabat Nabi SAW yang lain radhiyallahu an, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan Al-Hakim. Al-Hakim menyebutkan sahih al-isnad, tapi Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis ini karena hadis ini dimuat di dalam Al-Mustadrak. Mustadrak itu karya Imam Hakim yang menurut Imam Hakim adalah hadis yang sahih tapi tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka beliau susun kitab itu, kitab hadis di dalam Al-Mustadrak yang tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, padahal menurut Imam Hakim itu adalah hadis yang sahih. Dan hadis ini di dalam Irwaul Ghalil karya Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau sebut sebagai syahid, sebagai bukti tentang suatu masalah ketika membicarakan tentang hadis yang lain, dijadikan sebagai syahid, sebagai penguat ya, sebagai penguat. Dan beliau mengatakan ini adalah syahid yang baik. Syahid yang baik. Jadi Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan iyyakum wal fitan, sama dengan yang dikatakan oleh Muawiyah tadi. Hati-hati
kamu jangan sampai terjebak dalam fitnah. La yashkhasulaha ahadun. Seseorang tidak boleh mencoba-coba terlibat di dalam fitnah ini. Enggak boleh seseorang mencoba-coba untuk melihat-lihat fitnah ini. Wallahi, sampai beliau bersumpah, demi Allah, ma syakhasa fiha ahadun illa nasafathu. Demi Allah, seseorang tidak akan mencoba-coba melihat dan melibatkan diri dalam fitnah itu kecuali pasti akan dihanyutkan oleh fitnah ini. Kama yansifu sailu ad-diman. Sebagaimana arus banjir yang deras itu menghanyutkan berbagai macam sampah. Jadi saking kuatnya arus air itu ketika banjir sampai sampah-sampah bekas-bekas puing rumah yang teronggok itu akan terbawa hanyut oleh air. Lah itu kuatnya fitnah. Kuatnya fitnah akan menghanyutkan siapa saja yang ada di dalamnya, sengaja atau tidak sengaja. Kalau orang berada di sekitar fitnah, dia akan terlibat di dalamnya. Dia akan terhancurkan oleh fitnah itu. Maka ini benar-benar diingatkan. Dahulu Nabi SAW dalam hadis yang sahih muttafaq alaih, Rasulullah SAW diceritakan oleh Usamah radhiyallahu anhu naik ke atas salah satu benteng di Madinah. Salah satu benteng itu tinggi, terus naik di atas benteng yang ada di Madinah. Faqal hal tarawna ma ara. Kata Nabi SAW, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Beliau bersabda kepada para sahabatnya, inni la ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum kama waqi'il qatri. Sungguh aku benar-benar melihat tempat-tempat jatuhnya fitnah, tempat-tempat beradanya fitnah, turunnya fitnah melalui celah-celah rumah-rumah kalian. Jadi di setiap sudut, di setiap celah, di rumah-rumah kaum muslimin, Rasulullah nyatakan saya lihat di situ ada tempat-tempat turunnya fitnah. Seperti tempat-tempat turunnya air hujan. Bisa dibayangkan. Air hujan turun, kemudian di setiap tritis rumah orang itu turun air hujan. Di situ fitnah itu turun. Di celah-celah setiap rumah penduduk muslim. Ini peringatan dari Nabi bahwa fitnah itu akan terjadi. Fitnah apa saja? Ada fitnah rumah tangga, ada fitnah yang seperti kita ceritakan tadi. Dan memang benar ketika Rasulullah SAW wafat, muncul fitnah Khawarij, muncul berbagai fitnah yang ada, muncul fitnah yang ingkar kepada takdir dan berbagai macam fitnah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Segeralah kalian melakukan amal-amal soleh. Jangan ditunda untuk melakukan amal-amal soleh. Segera lakukan amal soleh. Kenapa? Ada fitnah-fitnah yang banyak. Seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Fitnah itu laksana potongan-potongan malam yang gelap gulita. Disebutkan contoh oleh Nabi SAW karena besarnya fitnah.
yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Bisa jadi seseorang di pagi harinya dia mukmin, sore harinya kafir. Kenapa? Karena fitnah. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore harinya dia mukmin, kemudian di pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia jual agamanya dengan sesuatu dari dunia. Artinya dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit dari dunia. Entah dunia itu berupa uang, atau dunia itu berupa jabatan, atau dunia itu berupa apa saja yang intinya itu dicari untuk sekedar dicari dalam rangka untuk kesenangan dengan mengganti agamanya. Tukarnya adalah agama, bayarannya adalah agama. Ini yang terjadi. Jadi Rasulullah SAW ketika berbicara masalah fitnah itu banyak hadis yang menegaskan tentang betapa Rasulullah SAW selalu mengingatkan umatnya untuk waspada terhadap fitnah. Karena Nabi menginginkan umatnya selamat. Nabi tidak ingin umatnya itu binasa dalam fitnah. Maka Nabi SAW bersabda, alaikum, Nabi SAW bersabda, ketika dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Begitu kata Nabi. Kemudian innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian wahai para sahabat yang nanti hidup punya umur akan melihat perselisihan yang banyak, dan perselisihan yang banyak ini fitnah. Fitnah yang akan merusak umat. Kata Nabi, untuk bisa lepas dari fitnah ini atau bisa selamat dari fitnah ini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para al-khulafa'ur rasyidun yang sesudahku. Adzu 'alaiha bin nawajid. Tamassaku biha wa adzu 'alaiha bin nawajid. Pegang sunnah itu dan gigit dengan gigitan yang keras, dengan gigi gerahammu sunnah itu. Jangan sampai lepas, pegang dengan kuat. Wa iyyakum wa muhdatsat al-umur. Awas jangan sekali-sekali kamu terjebak, terjerumus dalam perkara-perkara yang baru dalam urusan agama dan seterusnya. Ini mengingatkan umatnya supaya tidak terjebak ke dalam persoalan fitnah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama kita terdahulu mengingatkan kepada kita, al-fitnah idza aqbalat arafahal ulama. Fitnah, ketika fitnah itu datang, para ulama sudah mengerti bahwa ini fitnah. Ulama sudah mengerti bahwa ini adalah fitnah. Fitnah banyak sekali, misalnya tentang peperangan, ya tentang Palestina, tentang apa itu kan semuanya urusan-urusan fitnah. Ya, urusan fitnah. Fitnah itu ketika datang, ketika menghadap, menjelang datang,
maka para ulama sudah paham itu fitnah. Wan ghamasa fiha dahma. Tapi orang-orang awam, orang-orang yang bodoh itu akan terjerumus ke dalamnya, akan tenggelam di dalamnya. Itu pada saat fitnah itu datang. Orang-orang awam, orang-orang yang tidak berilmu itu akan tenggelam ke dalamnya. Tapi ulama sudah tahu, makanya mereka waspada, ini fitnah. Wa idza adbarat arafahad dahma. Tapi kalau fitnah itu sudah pergi, maka orang-orang awam, orang-orang bodoh baru tahu, oh tadi itu salah saya. Tapi penyesalan sudah tidak ada gunanya. Nanti datang lagi, terulang lagi. Dan pengalaman kita kan seperti itu. Patah satu, tumbuh 1000 kan begitu kan. Patah satu dipatahkan, yang tumbuh ribuan lagi yang sama. Maka tidak seharusnya kita melakukan hal-hal yang di luar ketentuan-ketentuan syariat. Ada lagi yang mengatakan innal fitnah idza aqbalat tashabbahat. Fitnah ketika datang itu rupanya enggak jelas. Rupa fitnah itu tidak jelas. Wa idza adbarat tabayyanat. Kalau sudah pergi fitnah itu menjadi jelas. Oh itu tadi salah, itu fitnah. Qala Al-Hasan Al-Basri mengatakan inna hadhil fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim. Sesungguhnya fitnah ini ketika datang, setiap orang alim pasti tahu itu fitnah. Maka kita lihat itu, apa ada ulama yang berbicara. Ketika ulama tidak berbicara, mestinya kita ikut diam, nggak usah. Ulama kok nggak pernah bicara seperti mana, kita tunggu fatwanya, nggak datang-datang. Loh mereka tahu kapan berbicara, kapan tidak berbicara. Mereka tahu. Kita aja yang terlalu kemajon, terlalu maju itu, jadi mendahului seolah-olah pinter itu. Padahal ulama yang lebih tahu untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ini nggak ada ulamanya, ulama suk semua itu. Ya, ulama-ulama penguasa semua itu. Nggak ada yang memakai Amerika, nggak ada yang memakai Israel, memusuhi Syiah semuanya itu. Loh, mereka lebih tahu apa yang harus mereka sikapi, apa yang harus mereka katakan. Kan Tuhannya masih sama itu. Ya, Tuhannya masih sama itu. Itu udahlah, kita jangan urusan perbedaan-perbedaan. Tuhan kita masih sama. Kalau kita tanya, orang Yahudi itu Tuhannya siapa? Allah kan? Allah Tuhannya, jadi Tuhannya sama. Loh tapi kan gini-gini, ya sama saja. Sama saja. Gini-gini gimana itu? Karena kamu tahunya yang salah itu sana, padahal salah semua. Padahal salah semua. Jadi mestinya tidak ikut melibatkan diri dalam fitnah-fitnah yang udahlah. Kita banyak beribadah kepada Allah SWT, banyak berdoa. Kalau kita ikhlas, bersih, tidak terlibat dalam fitnah, nanti kalau sudah berlalu masanya, oh sama, enggak lebih manusiawi daripada orang-orang Yahudi. Oh sama. Sebenarnya sudah lama itu. Ya, pembunuhannya, nyawa, harganya murah, dilakukan oleh semuanya mereka.
Nah, misalnya itu adalah fitnah. Jadi itu adalah fitnah yang harus kita hindari. Lebih baik kita sudah fokus saja beribadah kepada Allah. Yang penting kita itu benar, terus mengajak keluarga benar, lingkungan benar, mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada syair. Syair ini dibawakan oleh Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah. Salah seorang di antara ulama sunnah. Diriwayatkan dari Khalaf Ibnu Haushab. Membawakan bait syair bicara tentang fitnah, lalu dibawakan syair dari Imru'ul Qais. Ya, Imru'ul Qais. Jadi syairnya berbunyi begini. Al-harbu awwalu ma takunu fityata. Saya ulangi, al-harbu awwalu ma takunu fityatan. Tas'a bizinatiha likulli jahuli. Perang itu kan fitnah. Enggak ada yang mengatakan perang itu bukan fitnah. Baik perang itu yang dilakukan dengan benar fitnah. Kenapa? Karena ada orang yang keberatan melakukan perang yang benar. Tidak semuanya jiwa itu lapang untuk menghadapi suasana seperti apalagi orang yang dosisnya berlebih dalam urusan semangat seperti ini. Kata Imru'ul Qais, perang awalnya itu laksana gadis yang punya dosis berlebih tentang semangat seperti ini. Perang ontran-ontran itu, apa ontran-ontran? Dipandang seperti gadis. Dipandang seperti gadis yang bersolek untuk menggoda setiap orang bodoh. Likulli jahul. Jadi gadis tas'a bizinatiha yang dengan solekannya, dengan bersolek mempercantik diri, berusaha untuk menggoda likulli jahuli, setiap orang bodoh. Itu pada permulaan perang atau ketika mau perang lagi semangat-semangatnya. Hatta idza ista'alat wa shabba dhiramuha wallat ajuzan ghaira dhati halili. Ketika perang sudah mulai memanas dan mulai berkobar api peperangan, berubah menjadi nenek-nenek tua, menjadi nenek-nenek tua yang tidak bersuami, ya tidak butuh kepada suami. Nenek-nenek tua yang tidak bersuami, nenek-nenek tua nggak ada suaminya. Samta'a yungkaru launuha wa taghayyarat. Rambutnya memutih, kemudian warna kulitnya sangat tidak elok, dibenci, tidak disukai, dan sudah berubah. Ya keriput, kulitnya tidak elok, sangat tidak disukai, sudah jadi nenek-nenek tua kayak gitu. Makruhatan lisummi wat takbil. Sangat dibenci untuk dicium dan dibaui. Ketika dibaui baunya enggak enak. Itu peperangan. Gambarannya pada saat permulaannya seperti gadis, orang bersemangat tinggi itu. Terutama yang punya dosis berlebih itu. Kalau sudah tua, sudah memanas dan sudah berkobar apinya, di situ nanti baru akan tahu betapa dahsyatnya perang itu. Apalagi dalam suasana perang, ketangkep oleh musuh. Oh, bayangkan saja itu.
akan dikorek sampai sedalam-dalamnya untuk mengetahui posisi teman-temannya. Dibayangkan nggak itu seperti itu? Berbagai macam siksa akan mungkin dialami yang tidak terbayang sebelumnya ketika dia berkobar semangatnya di permulaannya. Coba bayangkan saja itu kalau itu sampai terjadi. Subhanallah. Waqad qil, padahal dan dikatakan oleh ulama yang lain, al-fitan awwaluha yaghur. Saya ulangi, al-fitan awwaluha yaghurru waqad yusirru. Fitnah apa saja, termasuk ontran-ontran, keramaian-keramaian, keributan-keributan, awalnya menipu, memperdaya, dan mungkin menyenangkan. Wa akhiruha hadzalun murrun, tapi pada akhirnya itu seperti buah handol yang sangat pahit. Buah handol itu di Arab itu buah yang sangat pahit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita butuh faham tentang fitnah, apa itu fitnah, apa saja, seperti apa, dan bagaimana caranya menghadapi fitnah. Dan cara menghadapi fitnah ini tidak menurut rekayasa kita sendiri, harus mengikuti petunjuk dan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa fitnah itu yang mengobarkan itu siapa? Fitnah itu yang mengobarkan fitnah itu siapa? Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, ada dua orang di dunia ini yang mengobarkan fitnah, itu hanya ada dua orang. Dua orang saja. Siapa? Soros atau siapa? Bukan. Ya, yang hanya ada dua orang. Yang satu orang yang punya niat baik, tetapi dia bodoh. Orang yang niatnya baik tapi dia tidak punya ilmu. Niatnya baik tapi tidak punya ilmu. Makanya dulu ketika ada halaqah zikir, Ibnu Mas'ud melihat, sebenarnya ada sahabat lain melihat, dilaporkan kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud datang ke tempat itu lalu ditanya, mengapa, apa yang kalian lakukan? Ini gundukan tanahnya para sahabat yang meninggal itu masih basah. Baju-baju mereka masih ada, belum usang. Kok kalian membikin-bikin kegiatan yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat Nabi? Kata mereka, kami tidak punya niat lain kecuali kebaikan. Kami maksudnya itu baik. Jadi halaqah zikir itu dipimpin. Tahlillah sekian kali. Baca tasbih sekian kali dipimpin. Ibnu Mas'ud melihat itu sesuatu yang aneh, nggak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Kok tahu-tahu ada model baru seperti ini dalam beragama, dalam berzikir. Kami tujuannya baik. Kata Ibnu Mas'ud, wa kam mim muridinil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan itu. Jadi satu yang mengobarkan fitnah itu adalah orang yang punya niat baik. Masya Allah, dia punya ghirah yang tinggi untuk kebaikan, bagaimana agar umat ini baik, agar kehidupan ini damai, agar ekonomi ini stabil dan seterusnya, tapi dia tidak punya ilmu. Lahirnya apa? Lahirnya fitnah. Karena dia tidak
tidak ngambah dalan yang benar. Ya, tidak ngambah dalan yang benar karena dia tidak punya ilmu. Outputnya adalah kekacauan, ontran-ontran. Bukan selesai fitnahnya, tapi bertambah. Yang kedua, orang yang punya niat jahat. Dia tahu bahwa ini nggak benar. Dia tahu bahwa ini akan berakibat buruk, tapi memang niatnya jahat. Ingin agar kaum muslimin ditimpa keburukan. Ingin agar yang diperoleh oleh kaum muslimin adalah keburukan. Nggak ingin kaum muslimin itu hidup damai, jaya. Lah, itu sengaja mengobarkan fitnah. Tapi tetap orang-orang yang punya ilmu meskipun jumlahnya sedikit tidak akan terjebak dalam fitnah ini. Dia akan lebih baik menyingkir, dia lebih baik diam, dia lebih baik tidak ikut serta. Walaupun dibilang apa saja, nggak peduli dengan lingkungan dan seterusnya, dia merasa tidak terganggu dengan ucapan-ucapan yang seperti itu daripada terjebak ke dalam fitnah, daripada menjadi pemicu yang nyalanya fitnah sudah ada, disiram dengan bensin, tambah berkobar. Kalau yang berbicara itu adalah orang yang berilmu, itu kan seperti bensin. Oh, itu saja sudah bicara begitu, oh berkobar, semakin besar nyalanya api fitnah. Makanya orang-orang yang benar-benar alim dan ngerti fiqhul fitnah itu tidak akan sembarangan berbicara tentang masalah ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa untuk waspada terhadap fitnah. Kita tidak boleh menjadi bagian yang memperbesar nyala fitnah. Kalau perlu kita menjadi orang yang mendinginkan fitnah. Udahlah, orang yang berbicara tentang berbagai masalah yang terkait dengan kehidupan dunia saat ini, kita berbicaranya tentang marilah kita siap-siap berilmu untuk menghadap Allah SWT, karena cepat atau lambat kita akan diambil nyawanya oleh Allah. Pada saat nyawa sudah diambil oleh Allah, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Lebih baik fokus ke situ. Bicara tentang, mengajarkan orang tentang tauhid, bagaimana beribadah kepada Allah, bahwa orang nanti ketika mati akan ditanya. Yang paling pokok di alam kubur itu dengan 3 pertanyaan. Siapa Allah, siapa Nabi, apa agama yang dianutnya. Karena ini sebagai ujian, dia waktu hidup itu menjalankan 3 hal ini apa enggak. Kalau lulus dalam ujian ini, dia akan selamat hidupnya di alam kubur. Kalau tidak lulus dengan pertanyaan ini, maka dia akan mengalami masalah di alam kuburnya. Tidak bisa beristirahat. Dia akan tetap menghadapi siksa di alam kubur. Terus nanti di padang mahsyar akan ada ujian lagi. La tazulu qadama abdin. Jadi 2 kaki orang itu tidak akan bergeser dari padang mahsyar sebelum ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa. Kemudian tentang tentang fisiknya, tentang jasadnya untuk apa, tentang hidupnya untuk apa. Jadi semuanya akan ditanya oleh Allah SWT. Maka kita
yang akan kita hadapi adalah fitnah di alam kubur yang jauh lebih dahsyat, yang kita perlu persiapan untuk menghadapinya. Dan nanti di padang mahsyar akan ditanya lagi. Makanya hidup kita gunakan untuk yang semanfaat mungkin. Bagaimana agar hidup kita manfaat, agar ilmu kita manfaat, agar hidup kita, harta kita manfaat, dan kita peroleh dengan cara yang halal untuk kepentingan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga fisik kita, kesehatan kita gunakan untuk apa? Karena ini adalah hal yang paling penting. Jadi jangan kita hambur-hamburkan hidup kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangankan tidak bermanfaat, bahkan membuat masalah. Misalnya menimbulkan peristiwa-peristiwa yang seharusnya orang menjadi aman, tapi karena ulah kita misalnya, lalu orang lain menjadi terlibat dalam kekacauan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan mendorong semangat kita untuk menjadi muslim yang sebaik-baiknya, menjadi hamba Allah SWT yang penuh dengan ketakwaan, dan kita jaga ketakwaan kita supaya kita selalu istiqomah, dan kita berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. Kalau ada yang kurang jelas, bisa tanya jawab. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.